Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Sulastri dengan NIM 4137003016 Prodi Teknik Industri akan memaparkan materi tentang teori perilaku konsumen dan produsen. Teori perilaku konsumen. Konsumen mempunyai pengertian, yaitu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Teori perilaku konsumen memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Teori perilaku konsumen pendekatan kardinal. Yang pertama, konsumen mengkonsumsi barang atau jasa untuk mendapatkan kepuasan atau utility. Yang kedua, kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat dihitung dengan satuan. Yang ketiga, mempelajari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi satu macam barang. Yang keempat, istilah yang dipelajari yaitu total utility atau TU dan marginal utility atau MU. Yang kelima, berlaku hukum dosen 1. Law of diminishing marginal utility. Total utility atau TU yaitu kepuasan total yang didapatkan oleh konsumen ketika mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu. Sedangkan marginal utility atau MU yaitu tambahan kepuasan yang didapatkan oleh konsumen ketika menambah satu barang atau jasa yang dikonsumsi. Rumus untuk marginal utility yaitu MU sama dengan delta TU per delta Q. Hukum dosen 1. Law of diminishing marginal utility. Hukum dosen 1 berbunyi, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus bertambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal, tambahan kepuasan yang diperoleh jika konsumsi ditambah dengan 1 unit, akan semakin berkurang. Bahkan, bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Seperti pada tabel di samping, kuantitas 1 total utility 20, marginal utility 20. Kuantitas 2 total utility 35, marginal utility 15. Sedangkan kuantitas 5 total utility 46 dan marginal utility-nya -1. Teori perilaku konsumen pendekatan ordinal. Yang pertama, kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat dihitung tetapi hanya bisa dibandingkan. Lalu yang kedua, mempelajari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi dua macam barang. Yang ketiga, istilah yang dipelajari yaitu kurva indiferensi atau indifference curve dan garis anggaran atau budget line. Yang keempat, konsumen berusaha mencapai kepuasan maksimum dengan budget yang terbatas. Kurva indiferensi yaitu menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang atau jasa dengan tingkat kepuasan yang sama. Sedangkan garis anggaran yaitu menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang atau jasa dengan anggaran yang sama. Indiferensi kurva atau indifference curve mengukur kepuasan konsumen dengan pendekatan kurva indiferensi didasarkan pada 4 asumsi, yaitu yang pertama, konsumen memiliki pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. Yang kedua, konsumen memiliki dana dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum. Yang keempat, semakin jauh dari titik origin, maka kepuasan konsumen semakin tinggi. Lalu, selanjutnya, garis anggaran atau budget line. Garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu.
Secara matematis, persamaan garis anggaran dapat ditulis sebagai berikut. Px dikali Qx ditambah Py dikali Qy kurang sama dengan I, di mana Px yaitu harga barang X, Py harga barang Y, Qx jumlah barang X, Qy jumlah barang Y, dan I adalah pendapatan konsumen. Kurva anggaran dapat bergeser jika terjadi dua hal, yaitu yang pertama perubahan pendapatan konsumen, yang kedua perubahan harga barang. Ciri-ciri garis anggaran yaitu yang pertama berslope negatif, yang kedua berbentuk linear selama harga tidak berubah, yang ketiga nilai dari garis anggaran semakin ke kanan semakin melebar, yang keempat garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Selanjutnya, teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan bagaimana produsen berusaha menghasilkan produk atau jasa secara efisien dengan mengatur penggunaan faktor produksi. Teori perilaku produsen dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Teori perilaku produsen jangka pendek. Yang pertama, produsen membutuhkan input faktor produksi untuk memproduksi output barang atau jasa. Kedua, mengasumsikan faktor produksi modal bersifat tetap, sementara faktor produksi tenaga kerja bersifat variabel. Yang ketiga, istilah yang dipelajari yaitu total product, TTP, marginal product atau MP, dan average product atau AP. Yang keempat, berlakunya law of diminishing marginal return. Total product TP sama dengan Q. Produk total yang diproduksi produsen dengan sejumlah tenaga kerja tertentu. Marginal product MP sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L. Tambahan produk return yang diproduksi ketika menambah satu tenaga kerja. Dan average product AP sama dengan Q per L. Rata-rata produk yang dihasilkan atau diproduksi oleh satu tenaga kerja. Law of diminishing marginal return. Kondisi di jangka pendek, faktor produksi modal tetap hanya bisa mengubah faktor produksi tenaga kerja. Lalu yang kedua, jika bertambah satu tenaga kerja, MP tidak bisa terus-menerus naik. Pada suatu saat, pasti MP akan turun. Lalu yang ketiga, MP naik di awal karena masih ada spesialisasi tenaga kerja. MP kemudian turun karena sudah tidak ada spesialisasi tenaga kerja. Law of diminishing return berbunyi, fenomena ketika menambah satu tenaga kerja, marginal product atau return yang dihasilkan tambahan kerja menurun. Teori perilaku produsen jangka panjang. Yang pertama, produsen membutuhkan input faktor produksi untuk memproduksi output barang atau jasa. Yang kedua, mengasumsikan faktor produksi modal dan faktor produksi tenaga kerja bersifat variabel. Yang ketiga, istilah yang dipelajari yaitu kurva isokuan dan kurva isokos. Yang keempat, produsen berusaha mencapai biaya seminimum mungkin untuk memproduksi sejumlah output barang atau jasa tertentu. Yang kelima, dengan anggaran tertentu, produsen berusaha untuk memproduksi output barang atau jasa semaksimal mungkin. Kurva isokuan dan kurva isokos. Kurva isokuan menggambarkan kombinasi dua macam input, modal dan tenaga kerja yang menghasilkan jumlah output yang sama. Sedangkan kurva isokos menggambarkan kombinasi dua macam input, modal dan tenaga kerja dengan biaya produksi yang sama. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.